panjang. Kayaknya sesi ini tidak cukup. Sudah panjangnya. Oke. Sahabat semuanya, Adinda, Ananda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita cukupkan di sini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau lupa-lupa mohon dimaafkan. Hendaknya ada sedikit bekal yang dibawa untuk adik-adik semua yang bergerak di pariwisata hidden ini ya. Hidden heritage kalau kata Mbak Nova kemarin itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita jual karena disitulah nilainya dari hidden heritage inilah yang membuat suatu lokasi, suatu benda, sebuah cerita menjadi bermakna. Bukankah yang dijual Palembang itu dalam tanda petik kuliner dan sejarah budaya? Itu. Ya, terima kasih banyak Bu Farida. Ya. Paparannya yang sangat menarik. Ini di kolom chat. Oh ya. Ada yang mau minta materinya, dipersilakan. Kami nanti di-share. Silakan aja. Nanti saya share. Oke. Oh iya. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin kita memberikan tepuk tangan dulu, tepuk tangan online untuk Bu Farida atas paparannya yang sangat menarik. Makasih Bu. Ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan saja langsung. Atau kalau belum ada yang nanya, boleh saya nanya dulu Ibu? Silakan, nggak apa-apa. Jadi pada materinya Ibu tadi disebutkan bahwa untuk tahun 1812 sampai 1815 itu perdagangan timahnya kenapa kok pakai rupiah Bu? Mungkin slide nomor 13 mungkin. Mana tadi? Mungkin slide 13. 13, oke sebentar. Oh, iya. Iya, Inggris. Jadi rupiah ini kan India ya. Pusat jajahan Inggris itu adalah India. Di Kalkuta. Jadi mungkin dia menggunakan itu pada waktu itu. Sebetulnya uang yang paling banyak dipakai pada waktu itu adalah dolar Spanyol ya. Kalau kayak kita sekarang dolar Amerika gitu. Tapi karena ini Inggris ya, dia pakai rupiah. Oh, Inggris rupiah ya? Bukan belum pakai apa namanya? Mata uangnya Inggris tuh belum pakai pound sterling ya? Belum. Kasih Bu. Oh iya, penggunaan uang rupiah ini sampai kapan Bu? Maksudnya untuk keuangan di kalau kita lihat ya begitu Inggris meninggalkan Indonesia kan 1816 kan kembali lagi ke Belanda. Uangnya udah mulai dolar gitu ya? Ya, dolar Spanyol yang dipakai pada waktu itu. Ya, yang banyak dipakai itu dolar Spanyol. Siap, Ibu. Terima kasih. Sepertinya udah ada pertanyaan dari Jakarta Good Guide. Kalau pertanyaan itu membuat kita berpikir ya. Iya. Kalau tidak ditanya, tidak mikir. Ya, ini diskusinya jadinya tidak hanya masalah tentang timah, tapi juga tentang sistem keuangan yang ada saat itu. Iya. Ini udah ada pertanyaan dari Jakarta Good Guide di kolom chat. Bu izin bertanya, apakah pada masa Kesultanan peranan Tionghoa dalam produksi timah sudah ada? Terima kasih. Ya, besar sekali perannya. Saya share screen dulu. Jadi ini ada beberapa pendapat yang berbeda mengatakan gini, yang mengolah itu awalnya itu adalah penduduk asli, ya. Tetapi untuk perkembangannya ada yang mengatakan bahwa Sultan Mahmud Badarudin pertama itu mengimpor langsung dari Cina. Tapi pendapat lain mengatakan, kan sudah ada tambang-tambang tinah nih di Semenanjung Malaya itu, misalnya di Perak, seperti itu ya.
Nah itu diambil dari sana, dibawa ke Bangka. Bahkan jumlahnya itu konon ada yang mencapai 25.000. Seperti itu. Dan ini banyak terjadi kawin campur. Karena mereka tidak membawa istri, mereka kawin campur dengan penduduk perempuan-perempuan asli di sana. Dan itu berlangsung sampai dengan sekarang, seperti skripsi mahasiswa kami baru-baru ini, dia bicara tentang perkawinan campur di daerah Koba. Itu masih berlangsung. Seperti itu. Ya, siap. Dan katanya, ya kan beberapa tahun terakhir ini ya, itu berkembang namanya penambangan rakyat itu kan, apa sih namanya Mbak Pipi? Jadi katanya orang-orang Cina itu kan punya tanah luas, TI ya? TI, iya, tambang inkonvensional. Ya, tambang inkonvensional itu kan. Jadi Cina-Cina itu punya tanah yang luas-luas, mereka garap jauh dari kota. Nah, orang kita itu malas. Begitu tanda petik boleh menambang, wah itu nanggo itu. Ya, Mbak Pipi? Nanggo itu. Mereka punya tambang sendiri, punya tanah yang luas. Kan katanya dari awal timah itu bukan berarti digali. Ada lahan yang terbakar, itu keluar aja dari situ. Timahnya itu saking banyaknya itu. Meleleh kayak gitu lah. Karena memang sebelum ditemukannya timah di Bangka itu juga di Belitung sudah ada penambangan besi. Seperti itu. Barulah nanti berkembang timah. Jadi masyarakat itu sebetulnya sudah mengenal tambang, yaitu menambang besi. Nah, dengan adanya timah itu semakin berkembang seperti itu. Tapi kalau kita lihat sampai dengan sekarang, jejak Cina ya nggak bisa dilepaskan dari Bangka itu, dari Belitung itu, walaupun dia kemudian digarapnya itu. Baik yang berbaur maupun yang masih tetap bertahan dengan keyakinannya, dengan etnisnya, dan lain sebagainya. Tapi itu terus berlangsung sampai dengan sekarang. Dan di sana kerukunan masyarakatnya itu sangat menonjol ya, dari penelitian dosen YN ini Pak Hatamar ya, itu juga kelihatan ya bahwa memang ada pembauran yang di sana itu di Pulau Bangka. Oke, siap Bu Farida. Ini kayaknya Pak Rofi ini bertanya. Silakan Mas Rofi kalau mau bertanya. Oh, Bu Vivi. Oh, iya, izin bertanya Ibu. Ini saya kebetulan saya lagi mencoba menulis tentang Kesultanan Palembang dalam perdagangan global gitu. Jadi sekitar abad 18 akhir sampai awal abad 20 gitu. Jadi Palembangnya yang saya ininya Sumsel yang saya fokuskannya. Kalau dilihat dari komoditi pada abad 18 itu, pas Kesultanan Palembang itu kan lada dan timah itu kan jadi topnya komoditi di ini. Nah, kaitannya dengan timah. Kalau lada itu kan Ahmad Najamuddin pada saat itu mengeluarkan beberapa piagam-piagam yang untuk beberapa piagam yang mengatur ininya lada, perkebunan lada, penjualan segala apa. Sebenarnya kita secara arkeologi baru menemukan satu ya di yang sekarang jadi koleksi Museum Badarudin, Prasasti Tanjung atau Prasasti Sukabumi kalau di tulisannya Pak Mahi Suhadi. Nah, kalau untuk timah ada nggak piagam seperti itu? Karena kalau kita lihat dari catatan-catatan sejarah seperti tulisannya Mary Somers itu atau ada siapa yang orang timah Pak Sucipto Suyitno itu kan Sultan tuh mengeluarkan
mengeluarkan aturan-aturan, diserahkan ke apa? Saya lupa jabatannya itu. Jadi jabatannya yang itu. Tiko atau kongsi? Tiko atau kongsi? Iya, Tiko atau ini. Nah itu secara fisik piagemnya ada nggak, Bu? Apa menyatu di Undang-Undang Sindang Mardika? Karena kan kalau untuk Bangka, kalau dari informasinya Pak Elvian, sejarawan Bangka tuh, kalau untuk peraturan adat wilayah Bangka itu pakai Undang-Undang Sindang Mardika. Nah, apakah itu termasuk untuk mengatur timah? Gitu, Bu. Terima kasih. Kalau Mardika sampai ke Bangka, saya baru dengar ya. Setahu saya Mardika itu untuk daerah perbatasan. Perbatasan di sini adalah perbatasan Lampung, perbatasan Bengkulu, dan perbatasan Jambi. Kalau dia sampai nyebrang Sindang Mardika, saya baru dengar. Apalagi nah itu informasi terakhir, emang baru tahun-tahun ini, 2 tahun terakhir ini saya dapatnya juga informasinya. Mungkin ditanya lebih lanjut, buktinya apa kalau memang Simbang Merdeka itu bisa nyebrang gitu. Saya baru dengar Mbak Pipi soal itu. Iya, dari Pak Elvian itu, Bu. Jadi. 2 tahun inilah saya dapat informasinya. Udah jadi skripsi juga sih di anak UBB. Anak? Di itu, dan udah jadi skripsi di Universitas Bangka Belitung. Gitu, tapi mereka membahas dari sisi hukumnya ya, hukum, dan saya sepertinya dari dia pecah satu-satu, jadi khusus untuk undang-undang perkawinannya, khususnya kearifan lokalnya mereka seperti itu. Cuma yang saya tertarik ini kan kalau di Mary Somers juga ada aturan sultan ya untuk berapa persen terusnya timah tiban segala apa itu, secara fisik piagemnya ada nggak ya? Saya penasaran di situ. Saya juga penasaran, baru dengar itu Mbak Pipi. Kalau piagam yang kita temukan itu kan yang di daerah Pagar Alam itu yang 1854 itu kan, yang menggunakan bahasa Jawa kasar katanya waktu itu. Ada itu memang. Piagam ya. Iya ya, jadi memang kalau sampai Bangka baru. Ya, bisa jadi. Karena di Oke, Bu, terima kasih, ini menarik juga buat kita penelitian selanjutnya. Ya, belum ada program studi sejarah di sana itu. Ya, benarlah kalau Mbak Pipi tadi dari segi hukum gitu ya. Mbak Pipi, saya belum dengar baru ini. Menarik itu kalau ada bagi-bagi. Menarik sih untuk penelitian selanjutnya ini, Bu. Ya. Oke, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Karena bisa jadi itu lebih kepada sumber lokal ya. Kalau saya sebagian besar itu menggunakan arsip dan jurnal, dan tidak ada sebutan seperti itu. Karena memang sudut pandangnya pasti sudut pandang kolonial ya. Kalau itu memang ada, justru Pipi menarik sekali itu ya. Kalau sudah deskripsikan, apakah ini sumbernya lisan atau memang betul-betul ada naskahnya, wah itu valid banget ya kalau ada naskahnya. Walaupun mungkin itu sudah saduran, tapi itu adalah modal besar ya untuk kita pelajari lebih lanjut gitu Mbak Pipi. Bagi-bagi ya. Iya, terima kasih Bu. Nanti informasi kita saling bertukar info. Oke, menarik sekali. Sip. Terima kasih Bu Farida dan Bu Vivi. Ini diskusi yang sangat menarik sekali. Bagi rekan-rekan yang belum mengenal Bu Vivi secara dekat, Bu Vivi adalah seorang senior dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Ya, jadi wah ini kalau para senior sudah sering ngobrol ini kita bakalan dapat ilmu yang banyak banget. Ini saya juga dapat informasi banyak tambahan dari Bapak Silverio Aji Sampurno yang menyampaikan tentang mata uang yang tadi. Tapi kayaknya kita masih coba dulu untuk ada yang bertanya. Ini Pak Dudi mau tanya langsung apa gimana? Monggo silakan Pak Dudi. Pak saya ini kan baca Tim Henningan ini, Bu. Kurang jelas. Buku
Rapres ini Bu, dengan tim Aha. ada kan 2 orang Palembang. Kurang jelas, suaranya hilang. Ada dua orang Palembang menjadi penghubung Rapres Sultan. Muhammad. Di chat aja Bapak, nggak jelas soalnya. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Halo Bu. Halo Bu. Ya. Nggak jelas Bu ya? Nggak jelas ya? Udah, oke Pak. Tentang peran 2 orang ini Bu, 2 orang Palembang jadi penghubung Rapres dengan Sultan. Raden Syarif Muhammad dan Said Abu Bakar Umi Bu. Dari kacamata Ibu, mereka berdua ini apakah mata-mata Inggris atau pengkhianat Bu? Karena saya lihat ada catatannya Syarif Muhammad ini kan sempat berkonflik dengan Sultan di Bangka karena dia sempat mengawinkan putri Bangka kan Bu. Sehingga perkawinan itu dibatalkan oleh Sultan kan karena menganggap itu jatah Sultan. Itu yang satu Bu, itu satu Bu ya. Yang kedua ini soal kejadian Palembang Mesekre itu Bu. Loji Sungai Aur Bu. Saya baca di bukunya Tim Henningen ini bahwa awalnya Rapres tidak mengetahui adanya kejadian tersebut, Bu. Namun ketika Parlemen Inggris menyalahkan Rapres dengan kejadian tersebut, mulai berubah sikap Rapres dengan Sultan SMB 2 itu, sehingga dia mulai menuding Sultan itu melanggar HAM kata Ibu tadi kan. Padahal kita tahu sebelum dia masuk Palembang itu kan dia muji-muji Sultan kan, bahwa Sultan itu adalah penguasa Melayu yang memiliki kekuasaan besar katanya. Kami siap membantu Sultan untuk mengirimkan senjata, untuk mengeluarkan orang-orang Belanda dari Palembang itu. Sebenarnya kan itu kan Rapres kan mengadu domba kan Bu, mengadu domba Sultan sebenarnya. Tapi mungkin Sultan saya pikir Sultan juga punya strategi sendiri. Tapi yang jadi masalah gini Bu, kejadian Palembang Mesekre itu atau Loji Sungai Air itu kan ada mengatakan bahwa itu pemberontakan di kapal ketika di Sungsang karena disuruh Sultan. Tapi ada yang mengatakan bahwa Sultan yang menyuruh membunuh mereka itu. Nah Bu, kalau dari catatan Ibu Farida itu memang Sultan nyuruh membunuh mereka di Sungsang atau memang terjadi pemberontakan di kapal itu Bu. Kejadian itu di Sungsang Bu. Karena sampai sekarang itu kan jadi kontroversi Bu. Dan tapi di kejadian itu kan ada beberapa yang selamat kan Bu. Ada anak Eropa yang tidak sempat dibunuh. Dan itu sangat menyeramkan kan Bu, kejadian itu pun katanya kepalanya sampai dipotong, digorok sampai putus. Nah, yang ketiga gini Bu, saya juga melihat di Palembang kondisi saat ini Bu ya. Ini kan keturunan Sultan ini kan masih banyak juga nih yang eksis lah di Palembang Bu ya. Dan mereka kan kadang mengangkat sejarahnya masing-masing Bu. Termasuk juga yang tadi Ibu bilang yang Sultan diangkat oleh Belanda tadi Bu. Bu, menyikapi permasalahan ini Bu ya. Posisi kita lah Bu ya di tengah masyarakat ini. Kita tetap patokannya dengan sejarah atau bagaimana Bu menyikapinya ini? Karena kita tahu kan banyak turunan mereka tuh yang tetap membanggakan sultan-sultan ini lah Bu ya. Karena sultan yang diangkat oleh Belanda. Nah, Ibu menyikapinya gimana Bu? Saya lihat itu. Nah, itu aja Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Ini sebagai orang lapangan tahu betul nih tampaknya nih ya, Dinda Dudini soal yang tadi itu kan.
ada hal-hal yang tidak tampak, bahkan itu punya peranan yang sangat menentukan seperti itu ya. Nah, untuk melihat hal yang tidak tampak itu kan butuh penelitian lebih lanjut ya. Butuh menggunakan metodologi partisipatori itu, saya kira ya. Dan butuh waktu yang panjang untuk bisa melihatnya itu. Karena alasan-alasan di balik yang hidden tadi itulah tampaknya lebih menentukan. Tetapi terlepas dari itu semua, saya pikir bagusnya masing-masing itu tulis aja sejarahnya. Ya kan? Walaupun pasti ada unsur subjektivitas ya di situ. Karena kalau kita berkutat dari omong-omong itu tidak selesai. Tapi kalau menulis, melakukan penelitian dan membuat tulisan, maka dia akan menjadi abadi dan menjadi pembelajaran bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Saya secara pribadi sangat ingin melakukan penelitian bagaimana sih kondisi Palembang setelah Sultan Mahmud Badarudin itu dibuang, atau setelah kesultanan ini dihapuskan, walaupun sebagian data ada ya, itu dari versi Belanda. Terus ada diaspora kan yang menolak untuk tetap di Palembang karena dikuasai oleh Belanda. Dan Belanda berpikir bahwa jika pusat itu sudah dikuasai, maka pedalaman itu otomatis tunduk. Justru terbalik, perlawanan itu berlangsung terus sampai 1866. Ini justru heroikmenya itu justru di situ tampak betul ya, dan panjang. Beratnya itu perang stamina tinggi itu. Perang maraton itu terus sampai benar-benar berakhir pada 1866. Itu sangat menarik. Ya. Saya sangat ingin melakukan penelitian itu walaupun mungkin tidak bisa fokus karena kesibukan. Saya terus melakukan pertanyaan kemana. Ini bagaimana kalau lari ke sampai ke Empat Lawang, sampai ke Lahat Pagar Alam, sampai Batu Rajo, sampai Lubuk Linggau dan lain sebagainya. Ternyata mereka masih ada komunitas-komunitasnya itu. Dulu-dulunya Pak Febri itu. Jadi mungkin literasi kita perlu ditingkatkan. Dengan meningkatnya literasi, maka upaya kita untuk menggali sejarah masing-masing secara lebih dalam itu justru jauh lebih baik menurut saya. Daripada habis dengan kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ngamboi zaman bingen, kejayaan masa lalu, ya tidak selesai-selesai. Akan seperti itu terus. Gitu, ya. Penelitian kami tahun 2017 ketiga kota itu luar biasa. Pengalaman itu akan dibawa sampai mati itu. Luar biasa. Bagaimana mereka sangat solidaritas mereka sangat tinggi, terus kebanggaan mereka terhadap budaya Palembang. Ya. Bagaimana sampai sekarang mereka memanggil Yai, Nyai, Mang. Justru dengar Mangnya itu di sana saya banyak dengar Mang. Kalau di sini Mang Amin kayaknya ya di Mang gitu. Mereka coba mempertahankan Raden dan lain sebagainya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saran saya sih seperti itu. Penting kita tingkatkan literasi dan itu sangat berguna buat semua kita, buat yang pecinta cagar budaya ini, karena mereka ujung tombak kita untuk menjelaskan kepada siapapun yang datang. Sebetulnya saran saya kepada Adinda, Robi, dan kawan-kawan, yang diceramahi itu, yang dijelaskan itu, jangan dong datang baik, wong kita di dewek banyak belum tahu. Siap, Bu. Nah itu, karena orang tidak akan mau berbuat, bertindak kalau dia sendiri tidak punya pemahaman. Pemahaman itu muncul jika dia punya pengetahuan. Maka peran Dinda Dudi ini sangat penting sebagai wartawan yang mengkhususkan diri untuk mengangkat masalah sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Luar biasa itu. Peran seperti Mbak Titi dan kawan-kawan dari Balai Arkeologi itu juga luar biasa. Kita butuh generasi muda yang terus-menerus menyosialisasikan tentang keberadaan sejarah dan budaya di kita ini. Itu yang terakhir ya tuh. Yang kedua apa ya tadi lupa. Raden Syarif Muhammad, Bu. Oh, Dan yang Said tadi. Abu Bakar Umi, Bu. Kalau saya melihatnya sebagai peneliti, ya dia pasti mata-mata. Pasti.
Dan dia dengan latar belakang perasaan yang sakit itu tadi, dia mengabdikan penuh kepada Rapres, tentunya dengan bayaran. Kenapa Rapres pilih dia? Karena dia orang dalam. Kenapa dia mau dimanfaatkan? Ya karena sakit hati. Seperti itu. Kan? Terbukti, ya, kondisi sebenarnya tentang Loji Sungai Aur itu mereka dapatnya dari berdua itu. Terutamanya Raden Muhammad itu. Bahwa itu diangkut, terus itu ditanami, dirubuhkan loji itu, terus ditanami tanaman sehingga seolah-olah memang tidak ada apa-apa di situ. Padahal kalau kita lihat dari dia penghancuran ke November itu udah lama itu. Dari 14 September ke November itu 2 bulan lebih kurang. Tanam apa sih yang langsung besar dalam waktu 2 bulan, jagung pun 3 bulan baru bisa dipanen. Itu pasti jejaknya itu masih ada, karena dari Juli 2 orang ini sudah di Palembang, sudah di Bangka dia, khususnya Raden Muhammad itu sudah di Bangka, karena emang keluarganya dari di Bangka kan, apa ya, mantan istrinya itu, gitu. Jadi saling memanfaatkan itu. Itulah politik ya, katanya dalam politik itu tidak ada teman abadi. Tidak ada musuh abadi, seperti itu. Terus justru dari 2 orang inilah, khususnya Raden Muhammad itu yang bisa diangkat orang yang paling gigih menjelaskan bahwa memang kejadiannya seperti itu. Terus masalah tadi ya, yang selamat itu bukan yang dibawa. Jadi yang selamat itu pada saat proses itu dihancurkan, ada yang bisa berlari keluar kan? Tuh. Nah itu, dia lari keluar sebelum itu betul-betul hancur. Nah, sedangkan yang dibawa itu, yang lewat 2 perahu besar itu, itulah yang bisa dibawa ke muara. Nah, di muara itu, ada pendapat yang mengatakan itu dibolongi, bagian bawahnya itu dibolongi, sehingga air itu pelan-pelan masuk dan mereka tenggelam. Tidak mungkin ada terjadi pemberontakan. Bagaimana mereka bisa memberontak? Mereka tuh diambil tanpa persiapan apapun, langsung dibawa. Memberontak itu kan butuh persiapan. Jadi yang ada itu ditenggelamkan. Seperti itu. Jadi Muara Sungsang itu sangat sangat bersejarah dari masa ke masa. Bagus ya film, Bu ya? Iya. Sekarang lagi meneliti tentang Sungsang sekarang. Luar biasa ternyata. Dibuat film berseri itu bagus itu. Iya, makanya kemarin sama Beni yang penantang dana untuk ngangkat Pulau Kemara itu aku bilang, coba kalau dibuat replika tentang cerucuk-cerucuk itu tidak ada dalam sejarah Indonesia yang punya teknologi seperti itu. Benteng yang begitu teratur, mulai dari yang di yang sekarang ini, kemarin kita lewati itu, yang ada lapangan sepak bola itu apa dia? Bagus Kuning, Bu. Kuning. Iya. Muara Sungai Kobring, ya, sampai yang pertengahan sungai, terus sampai ke ujung Pulau Kemarau. Jadi kalau kita lihat foto yang kemarin itu, pada masa perang 1659 ya, perang Puto Gawang itu entah tingkat kebenarannya tidak tahu ya. Kalau kita lihat itu dari pertengahan Pulau Kemarau ke seberang. Tapi pada masa 1821 itu dari ujung ke seberang seperti itu. Kalau dibuat semacam replika misalnya itu kan, dia dibuat bisa naik turun, terbuat dari plastik tapi dibuat seperti seolah-olah itu kayu. Itu luar biasa seperti itu. Termasuk ada rantai laut. Ya, seperti itu. Walaupun dalam itu kan teknologinya Turki Utsmani itu, Bu. Yang di Pulau Kemarau sampai ke Pelaju itu, Bu. Ya. Tapi sumber Belanda tidak menyebut ya ada rantai.
Tapi ada tuh Bu, kalau di petanya itu ada gambar kayak Ya, putus-putus. bisa. Menarik sekali itu kalau dibuat ya. Makanya harusnya apapun yang akan dilakukan itu ajak-ajaklah yang kita orang-orang pinggiran ini kan, rombongan Mbak Pipi kan, kita ini, sehingga kita bisa memberikan masukan baiknya dibuat apa. Karena kalau mau menjual, jualah identitas, tidak ada yang lain. Jangan meniru, karena meniru itu tidak akan mungkin sama dengan yang aslinya. Orang akan cari yang asli, tidak cari yang tiru-tiruan. Nah, ini kesadaran ini yang harus kita bangun bersama. Semoga pemerintah juga pelan-pelan punya pemahaman yang sama, dan nanti kita bergerak juga serempak gitu. Ada grand design dalam kita mencoba untuk memanfaatkan cagar budaya itu demi kesejahteraan masyarakat, kan ujung daripada pariwisata itu. Nah, itu kita tidak boleh berhenti ya, dan harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau saya sangat ingin kalau seandainya ada kegiatan itu, para pejabat itu ikut sampai habis, gitu kan. Karena laporan dari anak buah itu tidak akan mungkin sama dengan jika kita mengalami sendiri, duduk, ikut di situ, dinamika diskusinya seperti apa. Semangatnya tidak salah-salah, cuma ya kita butuh power di situ, butuh kebijakan, butuh tekenan, butuh dana, butuh dan lain-lain itu. Dan kalian generasi muda inilah nanti yang akan menjadi pelanjut, para mahasiswa yang sudah kami titipkan itu ya. Kami kepada para mahasiswa itu titip. Mereka lah yang nanti akan menjadi pelanjut-pelanjut ini. Memang perjalanan masih panjang. Seperti itu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Farida. Nah, maksud juga Pak Dudi yang sudah mematik diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya sepertinya ada Pak Andre Prima dari Bapeda. Katanya mau nanya, silahkan Bapak kalau Bapak ingin nanya secara langsung atau kalau mau ngechat juga boleh. Pak Andre belum ready kah? Yaudah, ini ada pertanyaan dari Bu Uci mengenai materi. Iya, nanti di-share insya Allah. Ya. Bisa nanti Bu Farida mungkin bisa dimasukkan di kolom chat melalui file atau file tidak lihai share itu. Oh iya, dikirim aja ke WA Mas Robi, nanti Mas Robi bisa bantu. Oke. Nanti kirim ke saya aja Bu, nanti saya yang bagikan. Boleh. Bentar ya. Ya, atau nanti juga bisa di WA grup ya Mas ya. Ya, selanjutnya kami mempersilakan pada Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar absen. Jadi biar kita tahu ada berapa orang yang mengikuti acara webinar kita seri 7 ini. Tadi kayaknya Mas Robi ingin bertanya. Oh ya, silakan Pak Andri, sudah siap ya? Silakan. Ya. Ingin langsung bertanya. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan saya ini mewakili teman-teman penghobi numismatik di Kota Palembang, Bu. Bahwa mulai tahun 2000 yang lalu sampai sekarang di Sungai Musi itu sering ditemukan benda-benda timah, Bu. Sebagian para pemerhati ini meyakini bahwa itu adalah uang atau paling tidak media barter. Nah, pertanyaan saya, apakah benar selain pitis Palembang yang terbuat dari timah, ada media-media lain terutama terbuat dari timah digunakan sebagai pengganti uang di zaman Kesultanan itu? Maksudnya Pak? Apa Pak? Kita kan tahu Bu, di masa Kesultanan Palembang Darussalam itu sudah mengenal pitis uang timah itu ya. Nah, tapi di Sungai Musi juga ditemukan timah-timah yang sudah diolah, yang bentuknya aneh-aneh, dan ada seperti yang saya pernah share di
grup WA itu katanya yang paling mahal adalah uang atap yang bentuknya seperti piramida itu. Uang? Uang atap istilah orang Palembang sini, Bu. Karena bentuknya seperti atap. Oh. Apakah benar benda-benda seperti itu yang jadi komoditas di zaman Palembang Darussalam atau itu dari masa lainnya? Nah, pertanyaan kami itu, Bu. Oke ya. Gini Pak, Sungai Musi itu adalah sungai terpanjang terbesar di Sumatera. Jadi kalau kita lihat betapa strategisnya letak Palembang ini, ya, saya 2011 itu sengaja menelusuri Sungai Musi sampai ke Muara. Itu sekarang ini, Bapak, itu tidak ada kota dari Sungsang itu sampai ke Palembang. Itu sekarang, apalagi dulu. Jadi Palembang itu adalah betul-betul menjadi titik tumpu dari Muara, dari luar, hubungan dunia dengan luar, ya, dengan sampai di Palembang, dan uluan sampai ke Palembang. Palembang kan tidak punya komoditi ya, hasil hutan, kebun, kecuali dari uluan. Uluan juga butuh, ya. Kalau masa hutan itu sangat terkenal, itu dia butuh senapan, butuh kain, butuh garam. Itu dari mana? Ya dari impor. Impornya di mana? Itu di Palembang. Dan dari zaman Sriwijaya kan sudah disebutkan bahwa betapa lalu lalangnya kapal-kapal itu. Bahkan dari sumber Arab kan disebutkan rajanya itu buang emas kan. Kemungkinan buang emas itu juga ke Palembang, ke Sungai Musi. Setiap tahun kan dia buang emas. Setelah dia wafat itu dihitung dari emas itu masa pemerintahannya. Kalau 100 berarti 100 tahun, kalau 20 tahun masa pemerintahannya, seperti itu. Makanya ada kata Palembang melimbang, ya, melimbang emas. Walaupun emas itu didatangkan. Seperti itu. Bahkan ada entah itu validitasnya perlu kita teliti lebih lanjut. Katanya kalau orang masuk ke Sungai Musi ini bening, itu bisa dilihat kuning-kuning di bawah sana, bukan kuning produksi manusia tapi emas gitu. Dan mana ya? Kita ketinggalan jauh nih kalau bicara tentang penyelamatan benda-benda bersejarah. Tahu saya, mudah-mudahan salah ya, sampai sekarang Palembang itu belum ada Perda Cagar Budaya. Karena yang namanya cagar budaya itu kan di dalam air kan juga cagar budaya. Ini Mbak Pipi ini kan hobinya nyelam di perairan Bangka itu kan juga mengambil benda cagar budaya kan Mbak Pipi? Apakah dasar Sungai Musi itu bukan cagar budaya? Kemarin kan waktu Kadis mengatakan kami beli itu. Yang harus cari seperti itu. Keluarkan undang-undang untuk menyelamatkan itu. Kenapa kita harus beli? Itu milik negara. Dalam sumber arsip juga banyak disebutkan bahwa kan semuanya itu kan lewat air, lewat muara. Itu yang namanya terbalik, ya. Komoditi dagangan itu hal yang dianggap oleh penduduk itu sebagai sesuatu yang menggelikan. Mereka tertawa gitu loh. Kalau ada perahu kapal yang terbalik itu terguncang. Jadi harta karun di bawah sana itu, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak ya, luar biasa itu. Tapi disedot itu loh. Dan tidak ada upaya ke arah sana. Coba. Nangis itu. Jadi kalau dikatakan masalah barter, Pak, sudah pasti terjadi itu, Pak. Walaupun sudah ada uangnya.
Tapi kan di mata kolonial itu tidak begitu berharga, Pak ya. Saya ambil contoh ini. Kita lihat ya. Saya carikan uang ya. Nah, di Palembang itu dikenal uang ya. Picis itu terbagi antara uang buntu. Buntu itu artinya itu tidak ada lubangnya, dan uang teboh berlubang di tengahnya. Dia ada yang segi 6, macam-macam seginya ya. Ada yang bunder aja. Dengan diameter 12 mili sampai 21 mili. Bentuknya bulat, ada juga sampai ke segi 8. Itu beredar di kalangan penduduk sejak abad 17. Nilainya adalah ya 320 keping uang buntu itu sama dengan $1 uang Spanyol. Itu yang buntu. Sedangkan uang tebok, kalau sekarang tebok ya, dulu namanya teboh ya, nggak tahu kalau Belanda salah tulis ya. Itu 4.000 keping uang tebok itu nilainya $1. Seperti itu. Nah, dalam budaya masyarakat Indonesia itu hal yang biasa, barang-barang yang punya nilai tinggi itu juga menjadi alat tukar seperti itu. Nah, semakin eksklusif suatu benda tentu saja yang memilikinya tidak mungkin kalangan rakyat biasa ya. Pastilah kalangan atas. Dan juga ada kebiasaan, mungkin sampai sekarang masih terus berlanjut, siapa-siapa yang akan berdagang, itu harus kasih upeti. Baik kepada sultan maupun kepada pejabat-pejabatnya. Kan kalau soal urusan perairan itu, yang pegang itu adalah Syah Bandar. Syah Bandar itu fungsinya apa? Salah satunya itu adalah ATM-nya sultan. Karena dia pemegang gembok semua perdagangan itu. Jadi kalau saya meyakininya dapat dipastikan bahwa benda-benda itu juga bisa sebagai alat tukar. Mengingat ya uang pitis itu hanya berlaku di masyarakat aja dan nilainya sangat rendah. Jika kita melihatnya itu dari uang yang beredar pada waktu itu yaitu dolar Spanyol. Seperti itu. Saya tahun 2000 berapa ya kita ada seminar itu? 2017 katanya ya. Saya kedatangan tamu mahasiswa sudah tamat S2 arkeologi dari UGM. Dia diutus khusus oleh seseorang yang suka pada benda-benda lama untuk datang ke Palembang untuk memastikan apakah benda-benda yang dia beli itu asli atau sudah tiruan. Karena konon di perdagangan benda-benda antik di Palembang ini sudah ada upaya untuk keahlian untuk membuat benda itu seolah-olah barang bari, tapi ternyata itu buatan atau jauh lebih muda usianya. Bayangkan ya, seseorang mengirim orang lain dari Medan sana untuk datang ke sini, arkeolog S2, untuk memastikan. Artinya apa? Betapa banyak ya kekayaan peninggalan sejarah kita itu dibawa keluar dari Palembang. Dari mana itu? Nyelam, Bapak-bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak. Itu. Dari penyelaman di Sungai Musi, Bu ya? Ya. Oke, Bu. Kalau itu tidak dihentikan, apa jadinya? Kita tinggal nama doang. Wijaya, Kesultanan, kolonial, Mbak itu. Harus ada power untuk menghentikan itu. Ya Pak Mario,
kayak yang di Sinjar Bulan itu. Kenapa pada tidak ada kepala itu? Megalitik itu. Katanya itu dibawa ke Belanda sana. Potong, bawa. Kan banyak sekali benda-benda cagar budaya kita ini. Di Inggris, di Belanda, di Prancis. Dan diperjualkan, diperjualbelikan di lelang Christie. Itu. Makanya Profesor Mestika Z ya, dalam salah satu kuliah umumnya, almarhum menyatakan, jangan sampai ya anak cucu kita itu nanti untuk mencari siapa dirinya, cari jati dirinya, dia harus terbang ke Belanda, dia harus ke Inggris, dia harus ke Rusia, dia harus ke Prancis, dan lain-lain. Aku ini siapa? Karena jejak kita semakin hilang. Kita berkoar-koar meributkan pempek Sriwijaya, Masjid Sriwijaya, semuanya Sriwijaya. Mana buktinya? Hasil ekskavasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Balai Arkeologi dan dari pusat Arkenas, setelah dilakukan ekskavasi itu tindak lanjutnya apa? Ya, suka-suka kan ya punya pemiliknya itu. Mau bikin jalan, bikin rumah. Sehingga begitu kita telusuri lebih lanjut, di mana? Bisa nggak orang cerita? Kita cerita, orang percaya tanpa bukti ya, nggak bisa. Paling-paling di atas kertas. Makin lama makin menjadi konon. Konon zaman bingen. Nah, kalau sudah konon-konon itu, tajulah kata wong. Apa yang bisa kita harapkan lagi? Oke, terima kasih banyak penjelasannya Bu Farida. Di tengah-tengah kita ternyata sudah ada bunyi Mas Ulfa Alieni yang tadi kita tunggu. Selamat datang Ibu. Beliau dari Museum SMB 2. Bunyi Mas sedang menyimak kita. Selamat datang Bu. Mohon maaf lah duluan. Izin menyimak aja. Oh, Karena iya. pembahasannya Boleh. menarik. Ya, terima kasih. Iya, betul. Menarik sekali memang. Ya, kita kembali lagi ke Pak Andre. Tadi Pak Andre gimana? Apa pertanyaannya sudah datang? Ya Bu, ya. Gimana? Apakah Pak Andre sudah gimana? Ya, memang saya lihat dari temuan-temuan yang di sungai itu memang sangat internasional sekali Palembang ataupun Sriwijaya. Karena saya juga pernah lihat diperlihatkan oleh para pedagang bahwa ada bad money atau uang yang berlaku di Mesir saat itu. Jadi alangkah hebatnya perdagangan dari Mesir pun sudah sampai di Palembang. Dan saya juga membenarkan keterangan dari Ibu bahwa masif sekali pencurian barang-barang bersejarah dari Sungai Musi dibawa keluar. Yang saya dengar itu banyak sekali dibawa lari ke Singapura, Bu. Tapi masalahnya siapa yang bisa menyelamatkannya itu kami kurang paham juga mekanismenya. Setahu saya zaman Pak Wali Kota Edi Santana dulu, ya saya tidak tahu ada hubungan dengan Pak Wali Kota atau tidak. Yang jelas itu para penggali-penggali sungai itu sering dihalau oleh Angkatan Laut. Tapi sekarang apakah barangnya tidak ada lagi? Apakah si penggalinya yang sudah sedikit? Saya kurang tahu gitu, Bu. Tapi penjelasan Ibu tadi saya menangkap benang merahnya bahwa memang perdagangan di Sungai Musi itu sangat internasional sekali. Ya. Jadi dalam salah satu sumber disebutkan begini, Pak. Itu lebih dari 400 dalam setahun kapal-kapal itu lalu lalang. Jadi dari Muara itu biasanya stopnya tuh sampai di sini, sampai di Palembang. Nah, bayangkan kalau
jumlah sebanyak itu dalam setahun lalu lalang di sini. Kebayang enggak? Itu yang besar, belum yang kecil-kecil gitu. Perahu yang di kayu seperti itu kan, itu rentan sekali untuk terbalik. Jadi ada salah satu sumber yang pernah saya baca begini, kan yang menjadi pedagang perantara itu biasanya orang-orang etnis Cina ya, itu. Jadi mereka itu bawa barang dari Batavia atau dari Jawa itu dibawa ke sini untuk kebutuhan orang-orang Belanda di sini. Tentunya untuk kebutuhan mereka saja ya, kebutuhan mereka dan kebutuhan orang-orang Belanda khususnya. Itu kebutuhan bahan makanan yang pakai kaleng-kaleng segala macam itulah ya, yang bisa tahan lama. Terbalik. Nah, terbalik itu rakyat itu bertepuk. Hore! Kenapa? Karena mereka mengambil yang sudah jatuh itu. Yang ngambang-ngambang, yang berat tentu saja langsung tenggelam. Dan Sungai Musi itu kita lihat sekarang, saya yakin semua kita yakin bahwa dia jauh menyempit. Saya sudah melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pernah lahir dan besar di sana, semua menyatakan bahwa Sungai Musi menyempit. Menyempit, mendangkal. Maka karena dia dangkal, mungkin seharusnya kita keruk Bu ya, biar nggak dangkal sekaligus dapat isinya. Sebetulnya kalau ada kemauan, kan ada teknologi yang tinggal menyedot aja gitu dan dibersihkan apa yang ada di dalam sana. Tapi kalau berlangsung berpuluh-puluh tahun, kelompok-kelompok tertentu mengambilnya dan itu tidak mendapatkan sanksi, ya begitu. Sangat-sangat disayangkan. Kenapa kita seolah abai? Karena kita menganggap itu tidak penting. Terima kasih Bu Farida. Karena waktu yang sudah semakin mepet, kita silakan mungkin Pak Robi mau bertanya untuk pertanyaan terakhir. Silakan Pak Robi. Mas Robi, apakah masih kopi? Oh iya. Bu Farida, yang soal tambang besi itu udah seberapa lama ya tambang besi di Bangka ada ya Bu ya? Apakah sudah pernah ada penelitiannya? Kalau soal kapan dimulai, saya kurang paham betul. Tetapi disebutkan bahwa itu sudah ada sebelum timah. Timah itu awal abad 18. Jadi dia sudah dari abad 17 itu sudah ada. Mungkin seperti tidak disengaja aja kali ya. Jadi Jadi belum terlalu tua Bu ya. Mungkin misalnya dari masa yang lebih tua abad 10 misalnya gitu. Enggak Bu ya? Belum saya ada. Tidak begitu. Ya, belum ada sumbernya ya. Ini disebutkan demikian. Karena Bangka itu sangat spesifik ya, dia penghasil lada. Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin pertama karena melihat daya jual lada yang tinggi itu menginstruksikan kepada orang-orang di Uluan yang di daerah Rawas itu untuk menanam lada. Kan kalau untuk daerah pedalaman kan lada itu tidak begitu populer. Walaupun kita lihat ya sisa-sisanya di Lahap, Pagar Alam itu masih ada itu. Di balik tanaman kopi, pohon-pohon itu masih ada lada. Gitu. Tapi apakah itu dari zaman dulu atau kemudian juga kurang paham ya, karena sulit juga untuk mendapatkan sumber itu. Tapi kalau sumber mengatakan bahwa beliau itu memerintahkan untuk mengembangkan perkebunan lada di daerah Rawas itu ada. Jadi sebenarnya kita Bangka dan kembali lagi ke Bangka. Bukankah dalam peta Cina juga disebutkan muara Sungai Musi itu begitu penting, begitu strategis, karena ada mercusuar, yaitu
bukit atau gunung Manombing. Tidak ada yang memiliki mercusuar seperti adanya gunung Manombing, dan itu menandakan bahwa Anda sudah tiba di Tiga Muara ya, yang diambil juga oleh Wolters. Kalau Anda sudah sampai di Tiga Muara, maka masuklah Anda ke Old Canal. Masuklah ke pedalaman, maka Anda tiba kepada tujuan yang Anda harapkan, itulah Palembang. Begini Bu, ini ide aja Bu ya. Karena kalau nggak salah di Unsri ada geologi juga Bu ya, jurusan ya. Saya lihat di luar. Sejarah di Unsri. Apa Bu? Di Unsri ada sejarah, pendidikan sejarah. Sejarah. Arkeologi belum. Geologi sudah ada belum Bu ya? Ada kalau nggak salah ya. Di teknik kali ya. Teknik ya. Soalnya begini Bu, saya lihat di luar negeri, Timur Tengah misalnya, itu mereka juga selain meneliti situs, juga meneliti isotop dari logam-logam yang ada, misalnya di tambang besi gitu Bu ya. Setelah isotopnya dikenali, itu bisa dilihat Ibu, apakah besi yang sama ini ditemukan di tempat yang lain. Jadi akhirnya mereka kadang-kadang ketemu misalnya pedang atau alat pertanian di tempat lain gitu, memiliki ciri isotop yang sama dengan isotop dari tempat tambang itu. Jadi mereka bisa mereka-reka bagaimana caranya besi itu bisa sampai ke daerah yang jauh, mungkin melalui perdagangan atau begitu. Nah, seandainya itu bisa Bu ya, dilakukan di timah Bangka, itu keren juga Bu ya. Kita bisa akhirnya tahu bagaimana timah ini menjalar sampai kemana kayak gitu Bu ya. Karena timah ini kan pada masa lalu juga digunakan sebagai campuran untuk bikin perunggu Bu ya. Apakah senjata-senjata di zaman masa era perunggu Bronze Age di Indonesia itu menyertakan timah dari Bangka sebagai bahan pembuatnya? Nah, itu sayangnya kita nggak tahu Bu. Seandainya teman-teman di geologi di Unsri atau di mana bisa meneliti timah Bangka ini, akan keren sekali mungkin Ibu ya. Ini sekedar saran, sekedar usul aja Bu ya, kalau Bu ada teman-teman di jurusan itu gitu Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Saya bisa nambahin tentang silakan Bu Vivi mau nambahkan? Ya, masalah pertama. Oke, saya bisa menambahkan tentang pertambangan besi di Bangka. Jadi di situs Kota Kapur itu penelitian tahun 90-an, saya lupa, itu pernah ditemukan sisa-sisa terak logam, terak besi, itu yang kaitannya tadi Mas Robi tanya, apakah ada yang hubungannya lebih tua, sekitar abad-abad 10, itu kemungkinannya ada, karena berkonteksnya dengan Candi Kota Kapur itu ininya. Kalau dilihat dari analogi penelitian-penelitian di Kalimantan, kalau di Kalimantan malah temuannya tungku. Jadi saya dengan teman-teman di Balar dan beberapa praktisi arkeologi itu di Dirjen Kebudayaan, kita ada, tapi ini sebetulnya masih harus diuji lagi. Bangka, Belitung, dan Kalimantan itu sebetulnya mempunyai potensi yang sama, yaitu dari batu laterit. Itu bahan besi. Dan orang-orang Dayak itu sampai akhir tahun 80-an itu masih mempraktekkan itu. Jadi batu-batu laterit itu ditumbuk, kemudian dilebur, dan dicetak jadi alat-alat logam. Nah, itu analogi tambang-tambang besi di daerah Bangka dan Belitung. Karena di Belitung juga kita
menemukan bekas terak-terak logam besi, dan catatan sejarah juga ada kalau logamnya Belitung itu di Lombard menyebutkan bahan-bahan parang, bahan-bahan dari apa untuk senjata-senjata di Jawa itu asalnya dari Belitung. Sementara kalau di Zevenhoven menyebutkan bahwa Bangka itu produsen dari alat-alat besi. Nah itu jadi kita kemarin berapa tahun yang lalu saya mencoba melakukan analogi, dan itu sampai sekarang yang sebetulnya masih bisa diterima, meskipun itu masih harus ada diuji lagi karena itu ya masih baru dugaan gitu, seperti itu jadinya, Mas Robi. Terima kasih. Makasih Bu Vivi. Thank you banget. Kalimantannya Makasih, di Mbak. Kalimantan mana Bu ya? Yang pengolah metalurgi tadi Bu, besi tadi. Sekitar Kalimantan, saya lupa. Kalau nggak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat ininya. Gitu. Bu, thank you banget. Jadi Kalimantan Barat kan terkenal penghasil emas. ya, itu di daerah atas di Iya. di mana? Singkawang atas itu nah. Ininya. Ini yang bagian bawah yang lebih ke ininya. Itu jadi ada temuan tungku di situ. Jadi saya lupa posisinya, kalau nggak di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan ininya. Temuan tungkunya itu. Menarik ya, menarik sekali itu, Mbak. Iya. Yang menarik juga Bu Farida dan Bu Vivi, kalau saya tidak salah nangkep, di mana ada tambang emas biasanya ada ampasnya berupa timah Bu. Jadi suka ditemui barengan dua logam ini. Saya ingin nambah, bisa nggak ya? Boleh. Maaf, Soal pencurian, Pencurian apa? soal Tahu pencurian apa yang dicuri nih, soal pencurian yang di Sungai Musi itu Bu, yang apa ngambil barang sejarah itu kan saya pernah tahun 2000 berapa ya, waktu Kapolda, saya dengan Bu Retno itu sempat nemui Kapolda Sumsel. Saya cerita Pak itu Pak perlu di stop pencurian di Sungai Musi. Nah, Kapolda kemarin merespon sangat positif Bu. Cuman yang jadi kata Kapolda menyaran, Pak Kapolda tuh mempertanyakan gini loh, mereka tuh perlu ada peraturan daerah perda lah, pelarangan untuk pencurian di Sungai Musi. Nah, sampai saya sudah beberapa kali menyampaikan itu kepada Pemkot. Cuman sampai sekarang perda itu belum ada sampai sekarang. Nah terkait pencurian Sungai Musi, memang saya pikir kita perlu berkolaborasi dengan Kapolda Sumsel, kemudian dengan stakeholder yang menggunakan Sungai Musi, Pangkalan Angkatan Laut Palembang, kemudian dan Basarnas, itu polisi perairan. Nah, memang harus duduk satu meja semestinya Bu, lembaga-lembaga ini untuk termasuk Balai Arkeologi juga untuk menertibkan para penyelam liar ini sebenarnya. Nah, tapi sampai sekarang itu tidak pernah disikapi secara serius. Nah, maksud saya memang harusnya saya kemarin udah ngobrol dengan Pak Budi Wiana, Pak Budi jago. Kita perlu ngobrol dengan Kapolda soal pencurian di Sungai Musi. Kita nggak bisa membiarkan ini terus menerus karena sampai kapan kita harus menunggu gitu. Nah, menunggu regulasinya dari Pemkot atau mungkin dari provinsi. Kita perlu satu meja untuk menjelaskan ini dengan mereka, karena mindset mereka itu kan kadang nggak nyambung Bu. Kalau kita nggak jelaskan dulu masalah itu, mereka nggak ngeh kalau kita belum jelaskan. Tapi kalau kita mau jelaskan itu ngeh. Nah, kemarin Kapolda itu udah merespon sebenarnya semua. Cuman Kapolda pengen Palembang punya perda untuk penertiban itu. Sebenarnya gitu. Tapi bagi saya lah Bu ya. Bagian hukum. Iya,
Tapi bagi saya lah Bu ya, itu undang-undangnya sudah jelas di undang-undang cagar budaya Bu, undang-undang yang kalau kita berujuk ke nasional, jadi bisa menggunakan undang-undang itu. Sekarang tinggal kemauan politiknya aja sekarang Bu. Lembaga-lembaga ini penegak hukum, kemudian balai arkeologi untuk duduk satu meja. Nah, saya menyarankan aja lah, mungkin Bu Vivi mungkin nyampaikan dengan Pak Budi, bagaimana kalau kita audiensi dengan Kapolda, kita ajak Ibu Farida, kita ajak yang stakeholder terkait untuk ngobrol ini sama-sama. Apa namanya? Kalau perlu kita buat tim untuk penertiban ini nantinya dan kita diskusi sama-sama untuk Kapolda terus menerus karena ini kalau nggak di stop sekarang sampai kapanpun nggak habis-habis pencurian ini. Dan yang kayanya itu ya pencuri-pencuri itu, pencuri-pencuri Sungai Musi itu yang kaya. Kita kehilangan kebudayaan, kehilangan sejarah, mereka yang kaya. Kita hanya bisa mempelajarinya itu melalui sejarah, nggak ada bukti-buktinya udah hilang. Ya. Maksud saya itu kapan lagi dimulai kan? Maksud aku tuh, saya tuh mengingatkan kita semua bahwa tolong diseriusi yang penertiban Sungai Musi itu, yang pencurian itu, karena tidak pernah serius itu apa namanya pemerintah tidak serius, kita juga nggak serius. Kita hanya bicara soal sejarah-sejarah, tapi kita lupa bahwa Sungai Musi itu perlu kita lindungi juga sebenarnya itu. Nah saya tuh mengingatkan kita semua bahwa ayo sama-sama kita duduk sama-sama, kita menghadap Kapolda, bicara dengan Kapolda, Pak ini penting, ini mendesak Pak. Dan kapan lagi kalau nggak sekarang, kapan lagi nanti hilang lagi, lupa lagi, dan habis itu Sungai Musi kalau lama-lama diambil barang-barang bersejarahnya itu. Tambahan saya itu aja untuk mengakhiri diskusi bahwa kita perlu mengingatkan stakeholder terkait bahwa pencurian Sungai Musi itu perlu kita hentikan dan perlu kita ingatkan pemerintah sama kepolisian dan penegak hukum itu. Kali itu aja. Saya coba menggugah kita semua ya di penghujung acara ini. Kita tahu bahwa peradaban tertua di dunia itu adalah Mesir. Ya. Maka tidak ada peradaban Mesir tanpa Sungai Nil. Dan tidak ada peradaban Sriwijaya, Kesultanan, dan lain sebagainya tanpa Sungai Musi. Sekian. Ini berakhir ya, Pak Robi? Iya, Bu. Ya. Berakhir ini, Ananda Anita? Siap, Bu. Ya, silakan Ibu closing statement-nya, nggak apa-apa. Ya, tadi saya sudah closing sebetulnya tuh bahwa akan ada peradaban yang kita agung-agungkan itu tanpa adanya Sungai Musi. Dan titik semua itu adalah Palembang. Palembang adalah pusat peradaban, baik bagi uluan maupun bagi iliran, baik lokal, regional maupun internasional. Lebih kurang, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya saya sudah keluar ya. Ada teman kita, Pak Rio, Pak Silverio, ini adiknya dari Bu Retno Susanti. Jauh banget ini dari Jogja sana. Beliau ini dosen di Sanata Dharma. Makasih. Ada enggak uangnya? Makasih ya sudah hadir. Ya ikut tadi Bu, Pak Silverio. Itu masih ada Bu, Pak Silverio. Itulah wong jerakati. Terima kasih. Sampai jumpa dan kita tidak perlu bosan, kita harus terus semangat untuk terus menggali, memberikan pencerahan kepada siapapun sehingga kita sampai pada satu titik ada semangat bersama-sama untuk terus menggali, mengembangkan, mempertahankan sejarah dan budaya kita bersama. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida, terima kasih Bu Vivi, Bu Nyimas, ya, Pak Dudi, Pak Silverio, dan semua rekan-rekan lain. Ini Rapi kemana? Mukanya kita akan bertemu lagi bulan depan. Halo, nah jauh kan dari Jogja sana ya, apa kabar?
Nah, ini suara Pak Wisnu masih kecil nih kayaknya. Melok bae aku. Hah? Mendiskusi Pak Rio lagi tentang nak Palembang ngomong aku dulu. melok bae. Hah? Mendiskusi tentang Palembang aku melok bae lah. Melok namanya mau Palembang Melok. Aduh Ini nih orang ya. Palembang yang sudah lama meninggalkan Palembang ini. Mudah-mudahan Semangat. lidah cukonya tuh masih ngirup. Iya nian ini. Oke, Lanjutkan, Mas Rudi. Bapak, Ibu-ibu, Bu Farida, Bu Vivi, Pak Silverio udah jauh-jauh dari Jogja. Ini udah jam 12:08. Target kami 12:10. Jadi pas 2 jam. Ini terima kasih banget untuk semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, ayu-ayu yang sudah hadir di sini. Sudah hadir di Bincang Pusaka yang ke-7 atau yang ke-4 bersama teman-teman dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Masih akan ada sekitar 11 lagi, 10 atau 11 lagi kerjasama kami dengan museum. Kami harap untuk partisipasi teman-teman semua, termasuk soal ide-ide apa yang mau kita obrolkan nanti. Teman-teman di sini ternyata semuanya udah bergabung di grupnya Sahabat Cagar Budaya, termasuk Pak Aji. Ini memang dari awal kita bikin grup, Pak Aji udah jauh-jauh datang, udah gabung dari awal malahan. Saya baru tahu sekarang Pak Aji adiknya Bu Red Susanti. Salam. Kita bisa minta tolong Ulang lagi, Pak. beliau kita. Ya, sama Rio kita bisa minta tolong bagaimana hubungan Palembang dan Jawa. Tuh, bagus. Oh, oke, bisa jadi narasumber juga nih. Todong. Aduh. Siap. Tidak boleh cuma jadi penonton. Kita todong dia. Hubungan Palembang dan Jawa. Halo. Maaf Pak Haji ya, ini saya menjalankan amanah dari Bu Farida ya, berarti nanti saya todong ke depan. Ya. Agendakan. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf untuk semua salah-salah kata, kekurangan-kekurangan. Kami membuka diri untuk saran-saran dan masukan. Silakan disampaikan melalui japri pribadi atau lewat grup Heritage Walk Palembang. Teman-teman yang belum masuk boleh japri saya di nomor atau di chat ini boleh sampaikan nomornya apa, nomor handphonenya, nomor WA-nya. Jadi kami invite ke grup Heritage Walk Palembang atau grup-grup yang lain yang kami kelola. Kami ada kelola sekitar 5 grup. Ada grup gastronomi, ada cagar budaya, ada Sriwijaya, ada perairan sungai. Jadi obrolannya sesuai tema masing-masing, nggak melebar kemana-mana ya. Kita nggak ingin ngobrolin yang nggak sesuai tema grupnya. Jadi itu aja teman-teman semua. Sekali lagi saya mewakili teman-teman. Dikirim ke WA-nya ini. Tidak Robi, materi sudah. Ya Bu, dikirim ke Mas Robi aja Bu. Materi nanti saya kirim ke emailnya teman-teman. Atau lewat yang lewat japri saya japri nanti materinya Bu Farida ya. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili teman-teman dari Sahabat Cagar Budaya dan Museum SMB 2 mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Farida, thank you banget ya. Pak Haji, thank you banget Pak Haji. Ditunggu ya, nanti saya japri ya. Terima kasih. Galak nih Ida tuh. Yo, ayo pamit dulu ya. Thank you. Cak Ida, itu harus itu. Oke ya, sampai ketemu. Ketemu Bu, thank you ya. Bu Nyimas, thank you Bu Nyimas. Nyimas, makasih Bu Nyimas. Yuk, Bu Guru Munira, terima kasih. Bos Genpi Sumsel, Mas Kiki, terima kasih. Bu Uci, wah Bu Uci ini dari Malang.